Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat siang. Mulai. Kita mulai saja rapat kali ini. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri selaku pemimpin perusahaan. Yang saya hormati Ibu Kaki selaku divisi manajemen keuangan, dan saya hormati Ibu Aini divisi manajemen perusahaan bersahaja. Yang saya hormati Bapak Rais selaku divisi manajemen operasional. Yang saya hormati Ibu Mala dan Ibu Lia selaku divisi manajemen pemasaran. Yang saya hormati Bapak Upal selaku divisi IT. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan rapat untuk membahas mengenai penurunan volume penjualan di luar negeri pada 6 bulan terakhir. Selanjutnya saya silakan pada Bapak Fakih selaku pemimpin perusahaan. Terima kasih Bu Dahlan selaku sekretaris telah memberikan waktu kepada saya. Baik, langsung saja. Untuk divisi pemasaran, apa faktor utama yang dapat menyebabkan penurunan volume penjualan produk kita dalam 6 bulan terakhir ini? Dan apakah ada perubahan signifikan dalam perilaku konsumen atau strategi bersaing mempengaruhi terhadap penjualan produk kita? Baik Pak, jadi Pak, dalam analisis pasar yang dilakukan, kami telah mengidentifikasi beberapa faktor persaingan yang mempengaruhi penurunan volume penjualan Indomie di pasar instan. Pertama, kami melihat adanya peningkatan pesaing dalam pasar instan, munculnya merek-merek baru dan produk substitusi yang menawarkan variasi rasa dan kemasan menarik yang telah menciptakan persaingan yang lebih sengit. Sebagai contoh, munculnya merek-merek lokal maupun merek-merek internasional yang menawarkan mie instan dengan cita rasa yang beragam telah menarik minat konsumen yang sebelumnya loyal terhadap Indomie. Selain itu, kami juga melihat bahwa strategi pemasaran pesaing telah menjadi lebih agresif dalam menjangkau konsumen. Mereka aktif dalam berbagai kampanye media sosial, bekerja sama dengan influencer, dan juga mengadakan promosi besar-besaran yang menarik perhatian konsumen. Hal ini telah mendasar perhatian konsumen dari produk Indomie ke produk pesaing yang dianggap lebih relevan dengan tren dan gaya hidup saat ini. Selain itu, kami juga mengamati bahwa beberapa pesaing telah fokus pada inovasi produk dan pengembangan rasa yang lebih beragam. Hal ini memberikan pesaing keunggulan pesaing untuk menarik konsumen yang mencari variasi dan keunikan yang ada pada produk instan. Sebagai hasilnya, minat konsumen cenderung mengalami Jadi, bagaimana? Apakah divisi pemasaran sudah ada strategi pemasaran yang sudah diimplementasikan untuk menangani penurunan volume penjualan produk kita? Atau divisi manajemen sudah ada rencana dan
inisiatif khusus yang telah ditunjukkan untuk memberikan penurunan ini? Nah, setelah kami melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan volume penjualan produk ini, kami telah menemukan beberapa strategi inovasi dan rencana pengembangan produk baru untuk merespon perubahan dalam perilaku konsumen dan persaingan di pasar. Yang pertama ada penyempurnaan formula produk. Melalui analisis mendalam terhadap umpan balik konsumen dan tren industri, kami menyimpulkan bahwa ada ruang untuk penyempurnaan formula produk Indomie. Dengan demikian, tim pengembangan produk telah merencanakan untuk melakukan perbaikan formula produk untuk memastikan kualitas, cita rasa, dan nilai gizi produk kita tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Yang kedua, ada kolaborasi dengan pihak eksternal. Selain itu, setelah kami mengevaluasi tren kolaborasi industri, tim pengembangan produk telah mengidentifikasi potensi untuk menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti kopi terkenal atau influencer kuliner, untuk menciptakan inovasi produk yang unik dan menarik bagi konsumen. Kolaborasi semacam ini akan membantu dalam menciptakan boost positif di sekitar produk dan meningkatkan minat konsumen. Begitu, Pak. Oke, bagus. Saya sangat setuju. Yang pertama, itu menciptakan produk. Apakah yang lain setuju? Setuju, Pak. Oke, bagus. Bagaimana divisi operasional? Apakah sudah ada ide untuk penyempurnaan formula produk? Karena ini harus disempurnakan secara maksimal agar volume penjualan perusahaan kita kembali menaik. Sudah, Pak. Mungkin ide kami akan balik lagi kepada divisi pemasaran, soalnya akan lebih banyak tenaga pada divisi pemasaran. Kenapa? Yang pertama, kami akan menambah nama yang unik di belakang Indomie sesuai rasa. Dan kami akan menambahkan slogan pada setiap kemasan. Dan kemasan akan diunikkan lagi. Terus yang kedua, kami akan menyempurnakan produk dengan cara menyesuaikan dengan selera konsumen. Dan yang ketiga, untuk harga, karena harga di sini adalah aspek penting dalam sebuah produk dengan target pasar yang dituju, maka ada kemungkinan besar bahwa produk kita dengan target pasar akan menjadi tidak laku di pasaran. Namun ada baiknya juga untuk menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang dimiliki. Namun disesuaikan juga dengan kompetitor agar tidak terlihat overprice oleh konsumen. Sudah itu saja, Pak, dari divisi operasional. Apakah sudah ada nama yang unik di belakangnya? Ataukah sudah ada nama yang sesuai dengan rasanya? Kalau soal nama belum, Pak. Nanti kita akan lakukan lagi dengan divisi operasional lainnya. Oke, saya tunggu laporannya. Ya. Dan untuk divisi personalia, setelah penjualan proses rekrutmen di perusahaan ini seperti apa? Tidak ada perubahan, Pak. Proses rekrutmen di perusahaan bisa bervariasi tergantung pada posisi yang dibutuhkan dan kebijakan perusahaan. Umumnya, prosesnya melibatkan pengumuman lowongan, seleksi berkesamaan, wawancara, dan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Mereka juga mungkin melakukan tes tertulis atau uji kompetensi, tergantung pada bulan yang dilamar. Dan kami akan meningkatkan tes untuk wawancara nanti agar kami memiliki lebih banyak ide nantinya. Jadi proses rekrutmen di perusahaan ini seperti biasa pada umumnya. Bagaimana? Apakah ada saran atau usulan lain? Saya, Pak, ada usulan lain. Silakan. Bagaimana jika di divisi pemasaran menambah karyawan agar lebih banyak ide lagi untuk menangani penurunan penjualan ini? Nanti saya tunggu. Silakan dengan perbincangkan. Baik, Pak. Dan untuk divisi IT bagaimana, apa ada program baru untuk masalah penurunan volume penjualan di perusahaan kita sehingga volume penjualan perusahaan kembali naik seperti semula? Kami divisi IT akan menggunakan program-program
aplikasi yang nantinya akan mengarah pada peningkatan mutu kinerja dari proses bisnis dengan cara meningkatkan mutu produk dan pelayanan terhadap pelanggan, sehingga pelanggan dapat lebih mudah untuk akses dan dapat menarik minat bagi para investor untuk ikut bergabung berinvestasi di perusahaan dan agar perusahaan lain tidak memutuskan kinerja semua bersamanya. Dengan ini, perusahaan memberikan kemudahan akses dan pengawasan terhadap kinerja dan kemajuan akses perusahaan. Baik, mungkin begitu. Ide bagus. Gimana yang lain? Setuju? Bagaimana divisi keuangan untuk kedepannya? Apakah ada langkah-langkah korektif yang telah diambil atau yang dapat diambil dari segi keuangan untuk menghadapi penurunan volume penjualan produk ini? Baik Pak, dalam mengelola penurunan volume penjualan, kami dari Divisi Manajemen Keuangan telah menyusun rencana aksi yang fokus pada pengelolaan kas dan pendapatan. Jadi dengan pendekatan ini kami bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan di tengah tantangan pasar saat ini. Bagaimana jika divisi keuangan mencoba bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan syarat pembelian yang lebih menguntungkan? Iya Pak, nanti saya akan mencoba untuk bernegosiasi dengan pemasok. Karena negosiasi antara divisi keuangan dan pemasok dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kondisi pembelian dan mendapatkan syarat yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Seperti itu. Bagus. Saya percaya kalian. Intinya, saya berharap kalian bisa mengatasi semua dengan baik penurunan volume penjualan ini, dan tidak akan ada lagi penurunan selanjutnya. Silakan jika ada usulan lain, ide lain, atau mungkin ada yang perlu bertanya. Saya Pak izin memberikan usulan. Silakan. Jadi menurut saya, selain kita lihat dari faktor utamanya yaitu daya saing yang mengakibatkan penurunan penjualan, kita juga dapat melihat faktor lainnya seperti tren konsumen. Dan kemungkinan besar konsumen itu ingin mengkonsumsi produk sehat. Jadi saya berpendapat bagaimana jika produk kita itu meluncurkan atau mengeluarkan varian baru dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti biji-bijian, sehingga keraguan pada konsumen dalam mengkonsumsi mie instan itu dapat dipertimbangkan lagi karena produk kita sendiri sudah mengeluarkan varian yang menurut saya itu sehat karena menggunakan bahan-bahan alami dan biji-bijian seperti itu Pak. Nah, saya setuju Pak kalau soal itu. Karena itu merupakan usulan yang bagus untuk membantu produk Indomie merebut kembali perhatian konsumen dan memperkuat posisi Indomie di pasar mie instan yang semakin kompetitif. Baik, kalau seperti itu saya puas dengan acara rapat kali ini. Saya harap kerjasama kita untuk meningkatkan volume penjualan agar kedepannya semakin baik dan semakin meningkat. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tepuk tangan. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baik, kalau begitu, untuk kesimpulan pada rapat kali ini, untuk ibunya selaku divisi manajemen pemasaran perlu mempertimbangkan strategi baru seperti peningkatan inovasi produk, pemasaran yang lebih efektif, dan respon terhadap konsumen. Untuk Ibu Mala selaku divisi manajemen pemasaran fokus pada kualitas cita rasa dan nilai gizi dan meningkatkan daya saing di pasar. Untuk Ibu Aini selaku divisi manajemen personalia, peningkatan tes untuk wawancara menunjukkan komitmen perusahaan untuk mendapatkan komprehensif tentang kandidat. Untuk Bapak Kai selaku divisi manajemen operasional melakukan strategi peningkatan pemasaran produk kami. Untuk Bapak Ufal selaku divisi informasi teknologi menggunakan program aplikasi untuk meningkatkan mutu kinerja proses bisnis produk dan pelayanan pelanggan. Untuk Ibu Faiko selaku divisi manajemen keuangan
fokus pada pengelolaan kas dan pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan di tengah penurunan volume penjualan. Terima kasih kepada pimpinan dan semua manajer telah hadir dalam rapat kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.